cantik, ketemu lagi nih sama Kak Aul. Gimana nih kabarnya? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kakak akan mengajarkan adik-adik tentang materi SDA. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu SDA? Wah, hebat, betul sekali. SDA itu merupakan singkatan dari sumber daya alam. Kakak harap setelah adik-adik belajar tentang SDA atau sumber daya alam ini, adik-adik bisa memanfaatkan dan menggunakan SDA ini dengan bijak dan baik ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih, ternyata di negara kita ini, negara Indonesia, banyak sekali menyimpan sumber daya alam loh. Nah, sumber daya alam ini dapat berupa tumbuhan seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selanjutnya ada hewan dan juga masih banyak lagi. Lalu, apa saja ya jenis dan contoh dari sumber daya alam ini? Yuk, kita simak videonya dan mulai menonton dan belajar bersama. Nah, adik-adik, di awal video tadi kakak sudah menyampaikan bahwa di negara kita ini banyak sekali menyimpan sumber daya alam. Adik-adik tahu nggak kalau sumber daya alam itu dapat berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda tidak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia loh. Nah, kali ini materi yang akan kakak ajarkan kepada adik-adik yaitu tentang sumber daya alam berdasarkan manfaatnya, kemudian sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, dan yang terakhir sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Lalu yang pertama, di sini kakak akan menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan manfaatnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam penghasil energi. Nah, sumber daya alam penghasil energi ini contohnya itu ada matahari, gelombang laut, gas bumi, dan juga angin. Nah, matahari ini merupakan energi terbarukan karena pasokannya itu tidak akan habis dan juga tidak menyebabkan polusi. Lalu manfaat angin ini adalah sebagai sumber tenaga penggerak kincir angin dalam membantu kegiatan pertanian, kemudian sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Lalu angin juga dapat memutar turbin dan mengkonversikannya menjadi listrik, lalu membantu proses biologis tanaman dan juga membantu proses pengeringan. Dan contoh yang kedua adalah sumber daya alam penghasil bahan baku. Ini contohnya seperti hutan, laut, dan juga tanah. Dan contoh yang ketiga, sumber daya alam untuk kenyamanan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan manfaatnya jumlahnya itu tidak terbatas dan ramah lingkungan serta dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari, ombak, angin, air terjun, dan arus laut merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. Lalu yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, logam, dan gas bumi. Itu semua merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi setelah habis. Kemudian yang terakhir ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti berbagai jenis tumbuhan seperti buah-buahan dan sayuran, dan juga hewan merupakan sumber daya alam yang dapat
diperbaharui dan dapat dibentuk lagi jika sumber daya itu rusak atau sudah habis. Selanjutnya, sumber daya alam dari jenisnya itu dibagi menjadi dua. Nah, adik-adik ada yang tahu itu apa saja? Wah, betul sekali. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada dua, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati ini meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan sumber daya alam hayati ini meliputi berbagai makhluk hidup. Contohnya itu seperti mikroorganisme, hewan, dan juga tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, gimana adik-adik? Seru ya belajar tentang sumber daya alam? Ternyata banyak sekali jenis-jenis sumber daya alam yang ada di bumi ini, sehingga kita juga harus selalu memanfaatkan dan harus selalu melestarikan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Dengan adanya sumber daya alam ini, manusia juga dapat bertahan hidup. Coba adik-adik bayangkan, jika tidak ada sumber daya alam, pasti manusia tidak tahu ya akan seperti apa. Jadi, kita juga harus selalu mensyukuri atas rahmat dan nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kakak rasa pertemuan belajar kita cukup sampai di sini ya. Dan jangan lupa ingat pesan kakak, selalu bersyukur dan tetap semangat untuk belajar adik-adik. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video kakak. Kakak pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next pembelajaran berikutnya.